Halo teman-teman semua, balik lagi di channel saya di T4Play. Jadi kemarin saya sudah nge-unboxing ataupun dia sedikit menjelaskan part apa aja yang akan saya pasang di Jupiter Z1 saya yang niatnya mau saya upgrade di bagian noken asnya. Jadi barangnya ada di sebelah sini. Ini ya, udah terkumpul semua. Ada oli, bearing untuk head, dan per coupling, filter oli, ini timing gear, dan juga tonjokan tensioner. Lalu ini ada retainer untuk motor Mio, dan ini nanti pakai yang ini, dan bawaannya diganti. Dan yang paling penting itu ada di noken asnya. Nah, niatnya ini nanti akan saya bawa ke bengkel langganan saya dan mau akan dipasang. Cuman mungkin video pemasangannya mungkin nggak bakal ada karena saya kondisinya itu sedang kerja dan nggak mungkin akan saya tunggu di pas proses pemasangannya, kecuali memang pas saya libur kayak gitu. Tapi memang nggak ada waktu ya. Mungkin nanti akan saya kasih mungkin beberapa foto pas pemasangannya kayak gitu. Jadi ini udah siap dan saya bentar lagi mau berangkat ke bengkel teman saya mungkin. Ya ini pun saya mungkin akan kerja terlebih dahulu dan ke bengkelnya itu nanti sore. Dan nanti first impressionnya itu bakal saya bikin di channel saya tentu saja, dan juga nanti bakal ada reviewnya kok. Cuman memang karena kebiasaan saya kalau mereview barang-barang tertentu memang agak sedikit perlu waktu, nggak bisa ya 1 minggu 2 minggu kayak gitu. Oke ya, langsung aja kita skip videonya. Nah ini teman-teman, ini udah sampai ke bengkel dan udah masuk ke ruang operasi. Nanti deh besok siang paling coba di eksekusi gitu lah biasa. Dan besok karena ditinggal jadi nggak ada video pembongkarannya kayak gitu. Teman-teman, jadi ini motor saya udah selesai digarap. Dan ini maaf nggak ada video pemasangan yang lebih detail karena motornya saya tinggal di bengkel. Jadi ini motor sudah saya pakai selama 1 mingguan. Jadi nanti akan saya coba jelaskan gimana rasanya kayak gitu. Tapi sebagai pemberitahuan aja, motor saya itu speknya ya gitu, udah porting polish, lalu pakai piston Vario 125 yang KWN yang zaman sekarang gitu. Tapi itu pakai merek NPP dengan kompresi sih standar sih, nggak jenong kayak gitu. Dan ukurannya itu 53 mm kayak gitu. Nah untuk ECU-nya saya pakai ECU Cuken 5+. Kalau teman-teman yang ngikutin channel saya dari lama sih udah tahu ya kan. Lalu pakai timing gear adjustable yang ada di sebelah sini ya kan, kayak gitu. Dan juga knalpotnya itu standar cuy, meskipun udah di bor apa gitu, memang bakal nahan performa kayak gitu. Lalu untuk throttle body pun ini saya masih pakai standar Jupiter Z1 yang mana ukurannya menurut saya untuk motor injeksi itu kecil banget. Cuman ukuran 22 mm. Kalau yang Jupiter Z1 2SU sih agak mendingan ya, ukuran 24 mm. Dan sebenarnya ini motor saya enaknya itu di upgrade throttle bodinya sih, pakai ukuran 28 biar lebih lagi tenaganya lebih naik kayak gitu. Jadi setelah saya ganti noken asnya dari motor, setelah motor saya diganti noken asnya pakai PRTT1, yang saya rasakan itu untuk suara noken asnya itu sih sebenarnya halus sih. Meskipun motor saya itu secara keseluruhan itu memang agak sedikit kasar karena sudah kemakan usia. Kayak macam untuk kruk asnya itu juga sudah lumayan ya bunyi lah kayak gitu. Jadi ya memang agak sedikit berisik. Tapi di bagian head sih yang saya dengar-dengar sih pas lagi baru dihidupin gitu lumayan halus. Dan juga untuk getaran mesinnya setelah saya ganti noken as ke PRT1 sih ini cukup halus dan nggak terlalu lebay, malah
mirip kayak standarnya gitu loh, dari segi getaran gitu nggak ada yang apa ya berarti gitu, karena memang kalau BRT-T1 lumayan finishingnya ya lumayan oke. Untuk performa itu RPM naiknya lumayan cepat, apalagi RPM atasnya itu umpama lagi cruising gitu ya, lagi jalan nggak gaspol gitu, paling setengah gas gitu, mungkin di kecepatan 80 ataupun 90, dan itu lagi di RPM atas lalu digas lagi sampai gaspol ya gitu, RPM-nya atau berasa naiknya lumayan cepat ketimbang yang pakai Noken As standar. Dan itu bisa dirasakan dari ya tarikan motornya gitu, meskipun motor saya itu nggak ada RPM meternya gitu ya, tapi itu dari segi feel berkendara itu kerasa banget. Nah untuk RPM bawahnya itu sih biasa aja ya, meskipun memang tetap sih ada peningkatan dari segi performa. Jadi RPM bawahnya juga ya lumayan oke, karena seperti yang kalian lihat kemarin itu saya beli gigi sentrik ataupun timing gear adjustable itu sama temen saya. Ya pokoknya di gigi timing gearnya itu dirubah dikit lah, intinya biar apa ya, kalau nggak salah nokennya digeser dikit gitu bukaannya, yang intinya biar putaran bawahnya itu nggak lemot banget kayak gitulah, intinya biar RPM bawahnya itu sedikit lebih ngisi tenaganya. Saya sih kurang terlalu paham, mungkin teman-teman ada yang paham silahkan tambahin di kolom komentar. Tapi yang pasti sih nggak bisa dikatakan lemot untuk RPM bawahnya, karena bisa jadi karena motor saya itu udah di power up juga, dan juga kan saya Ecu udah pakai Ecu Racing, jadi ya tergantung yang nyeting Ecunya juga. Untuk teman-teman yang tanya top speednya setelah ganti Noken As itu dapat berapa kayak gitu ya kan. Nah untuk masalah top speed sih lumayan naik ya, jadi untuk bisa dapat 120 km per jam di motor saya yang pakai ban depan 80/80 itu lumayan cepet banget. Jadi mungkin kalau motor teman-teman standar kayak gitu bener-bener standar dan ban depannya standar itu mungkin kalau pakai Noken As kayak gini bisa dapat di 125an, karena speedometer saya itu lumayan deket sama GPS-nya gitu, jadi deviasinya nggak terlalu jauh. Tapi sebenarnya saya nggak terlalu ngejar yang namanya top speed kalau nggak ada motor, tapi ini bisa banget ditingkatkan top speednya karena saya itu masih pakai knalpot standar yang pertama. Yang kedua itu gear belakangnya itu masih pakai ukuran 41 meskipun yang depan 14, karena jujur yang saya rasakan berasa banget nafasnya pendek, maksudnya dikit-dikit udah limit kayak gitu ya. Jadi ini memang motor saya kayaknya sih harus ganti kombinasi sprocket depan ataupun belakang gearnya gitu ya. Mungkin aku ada rencana yang gear depan itu pakai 14 tetap, dan yang belakang itu ukuran 39 ataupun 40 kayak gitu, biar ya powernya nggak mubazir. Dan juga ya karena ini motor saya throttle body itu pun masih standar kayak gitu. Nah kalau throttle body saya upgrade ke ukuran 28 kayak punya MX King itu bakalan enak banget sih. Dan untuk konsumsi BBM-nya itu belum saya tes, tapi seharusnya itu nggak bakal beda jauh ketimbang pakai Noken As standarnya. Yang penting gimana tangan teman-teman saat berkendara aja kayak gitu. Tapi sih saya lumayan penasaran, pengen saya coba gitu dites konsumsi BBM-nya dari full lalu dipakai lalu saya isi full lagi, alias pakai metode full to full kayak gitu. Jadi ya kapan-kapan lah nanti kalau ada kesempatan. Nah kalau teman-teman ada yang tanya gimana kalau dipasang di motor Jupiter Z1 yang benar-benar standar kayak gitu. Nah menurut saya itu kalau pakai BRT-T1 nanti RPM bawahnya itu agak sedikit lemot kayak gitu, karena ini kan BRT-T1 nokennya itu liftnya itu lumayan tinggi, ada di 7,6 kalau nggak salah, intinya lebih tinggi dari standar. Nah takutnya itu nanti RPM bawahnya itu bakalan lemot, karena kalau motor Jupiter Z1 standar kan kompresinya juga kecil ya kan, dan juga throttle body-nya juga kecil kayak gitu. Jadi mungkin kalau motor teman-teman standar ya bijaknya mungkin bisa pakai
Noken As yang PRT tapi yang seri di bawahnya, kayak Noken As PRT S2 kalau nggak salah. Kalau untuk yang ya tune up ataupun standaran gitu yang belum di power up, pakai yang S2 kan liftnya nggak tinggi-tinggi banget. Jadi kalau motor teman-teman standar pakai itu sih harusnya sih udah cukup sih kayak gitu. Kecuali mungkin cc-nya standar nggak di power up tapi kompresinya naik sih, mungkin bisa dipertimbangkan. Tapi tetap sih teman-teman harus konsultasi sama mekanik yang ngegarap motor kalian. Jadi seperti itu aja teman-teman video saya kali ini seputar review ataupun ya mungkin first impression ya seputar Noken As PRTT1 di motor Jupiter Z1. Dan untuk teman-teman yang mungkin pengen upgrade performance, sebenarnya nggak harus power up, dan teman-teman bisa ganti Noken As PRT ataupun yang merek yang lain. Yang penting menyesuaikan spek motor kalian. Karena jujur ya, tadi agak sedikit kelupaan di awal, itu setelah ganti Noken As PRTT1 itu karakter tenaganya itu agak sedikit berubah lah. Intinya apa ya, RPM atasnya itu galak banget kayak gitu. Dan juga dari segi power delivery-nya itu lumayan halus ini Noken kayak gitu, enak sih. Jadi nggak kasar kayak gitu. Nah, kalau ada pertanyaan silakan teman-teman komen aja di bawah. Siapa tahu nanti saya bisa jawab, nanti saya coba jawab kayak gitu. Sekian video dari saya dan terima kasih.